Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini belajar bareng Bu Umi ya tentang tematik muatan PKN, yaitu tentang Pancasila ya. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tentang kerukunan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum pembelajaran Ibu mulai, silakan kalian siapkan buku paket tematik 5A dan buku LKS-nya ya. Silakan disiapkan. Ya, udah siap semua ya? Nah, kalau udah siap, sekarang Ibu minta kalian perhatikan dengan baik ya materi yang akan Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Ayo kita belajar materi pada pagi hari ini. Belajar bersama-sama. Yang pertama adalah belajar tentang Pancasila. Yo, siapa yang masih ingat tentang Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara kita terdiri atas 5 sila. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan lambang negara Indonesia berikut ini. Masih ingat ya? 5 butir Pancasila apa saja? Yuk, sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila ini nanti akan kita pelajari satu persatu ya, nilai-nilai apa saja yang ada di 5 sila ini. Nah, yang pertama adalah sila ke-1 ya. Tadi udah diucapkan, sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang ya. Sila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, artinya bangsa yang beragama, bukan bangsa yang ateis atau tidak mengakui Tuhan. Selain nilai itu, ada juga ya, Indonesia merupakan negara religius. Terus tidak lupa juga toleransi antar umat beragama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Nah, kita lanjutkan ke sila yang berikutnya ya. Sila kedua. Nah, berikut ini sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai ya. Dilambangkan dengan rantai. Apa saja nilai-nilai yang ada di sila kedua ini? Di antaranya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, tidak membeda-bedakan sesama, dan tenggang rasa ya. Sila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama ya. Sikap yang sesuai dengan sila ini diantaranya tadi bertenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama ya. Kita lanjutkan ke sila yang ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai persatuan ya.
Di antaranya menjunjung tinggi NKRI, cinta perdamaian dan persatuan, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang lanjut sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng ya. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan, di antaranya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama ya. Selain itu, harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ya. Lanjut ke sila kelima. Nah, dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ini mengandung nilai-nilai keadilan sosial, di antaranya bersikap adil sesuai kebutuhan tiap orang atau kelompok, bukan dibagi sama rata. Yang kedua, suka bekerja keras dan juga gotong royong. Apa itu gotong royong? Nah, gotong royong merupakan salah satu nilai kehidupan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu. Gotong royong sering dilakukan dalam kegiatan masyarakat ya, seperti kerja bakti, membangun balai desa, atau sarana umum lainnya. Gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Nah, itulah nilai-nilai dari 5 sila Pancasila ya. Nah, berikutnya adalah tentang kerukunan ya. Siapa yang masih ingat materi tentang kerukunan? Ya, kerukunan dapat diartikan sebagai ya, sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai panduan untuk menerima dan saling mengerti ya. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hidup rukun dalam masyarakat. Sebab kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan di antara berbagai suku, agama, ras, golongan, bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibat yang tidak diinginkan ya. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi kerukunan, yaitu apa saja? Nah, yang pertama adalah kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, yaitu kerukunan di antara paham-paham yang ada dalam suatu umat beragama. Yang kedua, kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda, yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Agama apa saja ya yang ada di Indonesia? Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, sekarang trilogi yang ketiga yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Nah, ini merupakan upaya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan aparat pemerintah yang dilandasi saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, Ibu ada beberapa gambar. Manakah sikap yang sesuai dengan Pancasila? Gambar pertama. Nah, gambar pertama ini menunjukkan kesopanan seseorang ya terhadap yang lebih tua. Berarti ini menunjukkan sikap sesuai dengan Pancasila. Sekarang gambar yang kedua.
Iya, gambar yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Sesuai atau tidak? Betul ya, tidak sesuai karena dapat mencemari lingkungan dan membahayakan orang lain ya. Itu contoh di gambar adalah seorang anak membuang kulit pisang ya. Nanti orang lain bisa jatuh atau celaka gara-gara orang lain buang sampah sembarangan. Nah, gambar ketiga adalah, nah ini salah satu contoh semangat gotong royong ya, kerja bakti di lingkungan sekolah. Juga sesuai dengan Pancasila. Nah, ini salah satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila berikutnya adalah bermusyawarah, menyelesaikan masalah secara bersama-sama ya dengan bijaksana. Itu juga sesuai. Dan yang terakhir adalah ada gambar berebut mainan ya. Itu adalah contoh yang tidak baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus selalu menjaga apa tadi? Menjaga kerukunan, harus saling menghormati dan menghargai. Berikut ini ada sebuah tayangan video pembelajaran yang berjudul Berbeda Itu Indah. Nah, yang Ibu ambil dari salah satu channel di YouTube ya. Silakan kalian simak baik-baik video berikut ini. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Video pembelajaran tadi ya, coba apa yang dapat kamu simpulkan? Coba tadi ceritanya tentang apa ya?
Iya, ada seorang anak bernama Nabila pergi ke sekolah. Ternyata di sekolah teman-teman Nabila banyak dari berbagai suku ya, berbeda agama dengan Nabila. Nah, dari video pembelajaran tadi ada beberapa nilai-nilai Pancasila yang sudah diamalkan oleh Nabila. Apa saja ya? Di antaranya tadi, sebelum berangkat sekolah, berpamitan, mencium tangan kedua orang tua. Terus sampai di sekolah, Nabila berkenalan dengan teman-temannya ya. Walaupun berbeda agama, mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul ya. Ibu harapkan kalian juga demikian ya. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, selalu menjaga kerukunan, dan tidak saling menjelekkan ya, tetapi saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda agama. Nah, selanjutnya adalah, ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Masih ingat artinya? Iya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Kondisi geografis Indonesia, sudah belajar kemarin ya tentang letak geografis Indonesia. Itu terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh ratusan suku bangsa. Tidak membuat bangsa Indonesia terpecah. Bangsa Indonesia disatukan oleh dasar negara, yaitu Pancasila. Meskipun terdiri dari 5 sila, tetapi Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap jiwa dijiwai dan menjiwai sila yang lainnya ya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jika ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau japri langsung ke Ibu ya. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Ibu cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. See you.